yang paling populer bicara tentang sedekah, bicara tentang infak, yaitu surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang menanam padi satu butir, lalu dari satu butir itu tumbuh 7 tangkai, dari setiap tangkai itu akan berbuah 100, sehingga infak kita itu memiliki keutamaan sama dengan 700 kali lipat pahala. Sehingga itulah yang akan kita terima ya saat kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga uang kita nggak kemana-mana, sehingga infak kita nggak kemana-mana. Infak kita itulah yang sesungguhnya akan kembali kepada kita. Infak kita itulah yang sesungguhnya akan kita nikmati di akhirat. Yang kita beli, yang kita pakai, yang kita makan, yang kita minum, itu semuanya ya akan musnah. Apalagi kita makan enak-enak, udah selesai itu urusannya. Tapi yang kita infakkan, itulah yang menjadi tanaman kita, itulah yang akan menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Di lanjutan ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 78, alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Bicara tentang infak, bicara tentang sedekah, keikhlasan hati, hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Kadang-kadang ada orang infaknya, sedekahnya nggak pakai disebutin, tapi dia nggak ikhlas juga, ada juga. Ya, ada juga orang yang nggak kepengen disebutin, tapi disebutin, tapi dia ikhlas. Ada juga. Ada juga di zaman Rasulullah SAW infak sedekah di depan orang lain, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Untuk apa? Bukan dia riya, tapi dia ingin mencontohkan kepada sahabat yang lain, bahkan berpastabiqul khairat dalam berinfak dan bersedekah, sebagaimana Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq saling berlomba. Kata Umar bin Khattab, saya sedekahkan setengah dari harta saya. Tapi kata Abu Bakar As-Siddiq, saya infakkan seluruh harta saya. Sampai Rasulullah SAW bertanya, apa yang kau titipkan, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasul. Jadi subhanallah, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu sangat yakinnya para sahabat terhadap keutamaan infak, keutamaan sedekah, sehingga mereka walaupun zakat dan infak disebut ataupun tidak disebut tidak jadi masalah bagi mereka. Ya, tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum wa yaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Orang-orang munafik itu yaitu orang yang mencela orang yang beriman dan memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang yang hanya memperoleh untuknya disedekahkan sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi orang munafik itu serba salah. Orang infak sedikit ya dibilang pelit, orang infak banyak dibilang gak ikhlas. Lo mau ngesohor aja lo gitu ya. Padahal dianya nggak infak, dianya nggak sedekah, dianya hanya jadi komentator. Ya, orang infak sedikit, lo pelit banget lo, harta nggak dibawa mati. Begitu ada orang infak banyak, paling lo riya, paling lo cuman mau cari sensasi dan. Jadi biarlah apa yang mereka lakukan. Ya, kalau ada orang infak banyak dibikin viral, ya, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima atau tidak. Yang jelas kalau tidak ikhlas, kalau hanya untuk mencari pujian orang lain, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwatul iman rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila benar datang dari Allah,
subhanahu wa ta'ala. Bila salah datang dari hawa nafsu saya sebagai manusia.